Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prapanca Febriansyah. Saya dari kelas 11 IPS 2 ingin menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan NKRI. Makna persatuan dan kesatuan. 1. Pengertian persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa NKRI merupakan negara persatuan dalam arti negara warga negaranya erat bersatu mengatasi segala paham perseorangan ataupun paham golongan yang menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. 2. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Yaitu landasan ideal Pancasila. B. Landasan konstitusional pembukaan UUD 1945 Alena 4 dan pasal 1 ayat 1 1945. 3. Arti persatuan dan kesatuan. Arti penting bagi diri sendiri. 3. Arti penting persatuan dan kesatuan yaitu arti penting bagi diri sendiri. Pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. B. Arti penting bagi masyarakat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kehidupan masyarakat akan tentram dan damai apabila dalam masyarakat terwujud persatuan dan kesatuan. 2. Hilangnya konflik yang dapat memecah belah masyarakat. 3. Tumbuhnya sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong. C. Arti penting bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk menyampaikan kehidupan yang bebas dalam wilayah negara yang merdeka dan berdaulat. 4. Beberapa prinsip yang terkait yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. B. Prinsip nasionalisme Indonesia. C. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. D. Prinsip wawasan Nusantara. E. Prinsip persatuan dan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. B. Beberapa keunggulan NKRI yang harus kita pahami. 1. Makna NKRI. Dasar hukumnya adalah Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia. B. UUD 1945 Alena 4, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan negara dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia, serta C. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara kedaulatan yang berbentuk republik. D. Tujuan NKRI. Tujuan NKRI termuat dalam pembukaan UUD 1945 Alena 4 yaitu sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Unsur-unsur NKRI yaitu wilayah NKRI. B. Rakyat Indonesia. C. Pemerintahan yang berdaulat. D. Pengakuan dari negara lain.
4. Beberapa keunggulan NKRI. A. Jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial. C. Konsep wawasan Nusantara. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu masuk jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata karma atau keramahan. F. Letak wilayah yang strategis, yaitu posisi silang dunia. G. Keindahan alam Indonesia. H. Tanahnya yang amat subur dan kaya akan sumber alam. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong kesatuan bangsa Indonesia adalah yaitu A. Faktor sejarah menimbulkan rasa senasib sepanggungan. B. Keinginan untuk berusaha sebagaimana yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. D. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. E. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam wujudkan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan UUD 1945. Bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. F. Adanya simbol keagamaan Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. G. Ada pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun menurun. Dua, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Yaitu A. Masyarakat Indonesia yang heterogen berineka-ragaman suku budaya, bahasa, agama, dan ras. B. Wilayah negara begitu luas, terdiri dari atas ribuan pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. D. Adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil pendapatan menimbulkan ketidakpuasan, gerakan Spartanisme, serta demonstrasi dan unjuk rasa. E. Adanya paham etonisme di antara beberapa suku. F. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibatnya kuatnya pengaruh budaya asing. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI, yaitu 1. Cinta tanah air, dapat diwujudkan dalam berbagai hal sebagai berikut. A. Menjaga keamanan wilayah negara dari berbagai ancaman. B. Menjaga kelestarian lingkungan. C. Mengolah kekayaan alam dan menjaga ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. D. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk diabadikan kepada negara. 2. Membina persatuan dan kesatuan. Tindakan yang menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut. A. Menyelenggarakan kerjasama antara daerah. B. Menjalin persahabatan antara suku bangsa. C. Memberi bantuan tanpa membedakan asal daerah atau
atau suku. C. D. Menerima teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, agama, ataupun kulit. E. Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. 3. Rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan, keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. 4. Pengetahuan budaya dan mempertahankan NKRI. Untuk menghadapi globalisasi, kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya sebagai berikut. A. Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. B. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana kompetitif dan dalam berbagai sektor kehidupan. C. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri. D. Kesiapan perekonomian rakyat. 5. Sikap dan perilaku menjaga NKRI. Sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI. Yaitu A. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air. B. Menciptakan ketahanan nasional. C. Menghormati perbedaan suku, bangsa, agama, dan warna kulit. D. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. E. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. F. Menaati peraturan. Sekian dari saya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.